wilayah yang ada di seluruh Lampung namanya Potsolik Merah Kuning PMK atau lebih dikenal lahan kering asap. Lahan ini tandus, banyak mengandung warna merah-merah, bintil-bintil. Kemudian ada berwarna, kalau kita gali tanah ke bawah, ada yang berwarna merah, kemudian warnanya abu-abu, ya kan? Itu sebenarnya tidak bagus untuk tanaman. Itu yang dimaksudkan dengan masak. Sudah paham, Pak? Jadi kalau ada di lahan Bapak, apalagi kalau di lapisan keduanya itu berwarna seperti itu, lahan Bapak itu masak. Artinya tidak bisa semua tanaman itu cocok untuk lahan itu. Nah, maka untuk singkong cocok, betul, karena singkong bisa ditanam pada lahan masak. Tapi pada pH yang berapa kan gitu? Yang masak itu bisa 1 sampai 6. Nah, sekarang rata-rata Lampung kalau wilayah Mesuji itu antara 3,5 sampai dengan 6. Yang kita upayakan bagaimana bisa mendapatkan 6. Cara yang kedua, bagaimana cara mendapatkannya? Pertama, Bapak tidak usah takut, bisa melalui PPL. Bapak ambil sampel tanah nanti yang disampaikan oleh Bu ini tadi, Maida tadi, titik-titik yang sudah ada itu untuk satu hamparan, satu desa aja kita sudah bisa memastikan tanah Bapak. Kami akan bantu, Pak. Kirimlah tanah itu ke kantor. Langkah yang kedua, Bapak memang harus melakukan pengambilan tanah dari lokasi Bapak. Kalau enggak, Bapak tadi akan melakukan kayak gitu, hajar dengan pupuk 500 kilo, padahal manfaatnya enggak ada. Semakin tinggi Bapak memberikan N, semakin busuklah tanaman Bapak itu. Nah, langkahnya bagaimana? Bapak ngapain mubazir membuang-buang uang? Bapak bagus titipkan ke saya kasihkan ke anak yatim, Pak. Banyak manfaatnya, Pak. Betul nggak, Pak? Daripada belikan pupuk tambah 300 kilo, ngapain? Bini minta uang, uangnya tak ada. Besok, tapi kalau ada, jangan bilang-bilang ya, ini uangnya untuk beli pupuk, uangnya beli pestisida. Nah, langkah yang kedua, ini kita cek. N ini akan bermanfaat pada kondisi tanaman yang di atas. Kalau dia sudah di atas rata-rata, berapa Bu? Silakan dilanjutkan. Yang urea ya, ini pengertian urea aja dulu. Jadi kalau kita mau kasih urea, pupuk P urea, pupuk N urea, ya P itu dari SP36 yang biasa Bapak kasih, K itu KCL, ya itu harus kita naikkan dulu ke asamannya jadi mendekati netral. Tadi ini nih setelah kita periksa sekitar 5 sampai 5,5 pH dari yang di sekitar sini. Artinya lahan yang ada diambilkan tanahnya tadi pH-nya adalah 5,5 sampai dengan 6. Belum 5,5. Untuk bisa ditanam tanaman ini supaya bisa menghasilkan produksi yang tinggi, Bapak harus meningkatkan pH-nya 0,5 minimal, harus diberikan dolomit itu 1 ton per hekarnya. Itu yang saya maksudkan, Pak. Jangan Bapak berpikir main beli ureanya, yang penting dolomitnya itu dulu. Nah, kalau bisa, ini melalui teman-teman pertanian, itu kalau bisa tanah di sini diberikan fosfat dulu, Pak. Fosfat alam. Fosfat alam itu bisa sekitar 5 tahun. Itu akan mengikat seluruh bagian-bagian yang merah-merah ini tadi, baru kemudian dikasih dolomit. Nah, bayangin kalau seandainya Bapak memahami ini, Bapak tidak mubazir mengeluarkan uang yang sampai 500 kilo tadi, Pak. Nah, fosfat ini bisa dilakukan di mana Lampung ada tempatnya, Pak. Nah, itu dihamparkan, Bapak tinggal diaduk, lalu kemudian dikasih dolomit. 5 tahun cukup 1 kali, Pak. Kelebihannya apa, Pak? Fosfat. Kelebihannya, fosfat itu nanti akan mengikat seluruh bagian yang disebut dengan asam-asam itu tadi, Pak. Sehingga waktu dikasihkan dolomit, kenaikannya bisa melonjak mencapai 1 bahkan bisa 1,5, pH-nya naik otomatis. Nah, ini akan memudahkan kalau Bapak nanti bertanam singkong. Karena pH minimal singkong itu Pak Robert nanti akan menjelaskan. Saya tidak menjawab lebih lanjut karena ini bidangnya Pak Robert. Nah, itu akan cocok pada pH di atas rata-rata 5,5 atau 6, bahkan kalau bisa 7 gitu. P-nya di sini sangat rendah sekali. Artinya memang bapak-bapak harus meningkatkan P-nya lebih tinggi. Mohon izin Pak, masukannya. Karena nggak Pak? Bapak berkebun Pak? Hah? Bagaimana Pak dengan yang disampaikan teman-teman tadi Pak? Apa kebunnya ditanam Pak? Singkong, Pak. Singkong. Nah, P-nya rendah. Bersedia nggak Bapak hanya membelikan P daripada Bapak beli urea? Besok jangan beli lagi urea Pak. P-nya aja yang Bapak belikan. Karena P-nya rendah sekali. Berapa P-nya Bu? P-nya itu kalau untuk untuk pemberiannya direkomendasikan 200 sampai 250 kg per hektar. Jadi yang paling banyak diberikan untuk tanah yang diambil tadi itu adalah pemberian P. N-nya ureanya nggak usah lagi
berikan, itu yang kita berikan sampai 200 karena terlalu rendah sekali komposisi P-nya. Serta berusaha memberikan dulu posturnya karena kalau dilihat datanya P-nya kan masih rendah. Nah untuk ke depan setelah P-nya naik, baru kita hanya fokus memberikan KCL. Yang jelas urea tidak menjadi kebutuhan utama di daerah ini. Iya. Urea tidak menjadi kebutuhan Karena utama. urea itu kalau dipupukkan di padi itu juga nggak bisa tumbuh ya. Nah, Ibu Maida tadi kan sudah menjelaskan Yang pupuk terima tadi. kasih. Yang mau kami tanyakan, Bapak kalau membeli pupuk melihat nggak? Ini di karung ini jangan-jangan Bapak beli pupuk ini harganya lebih murah 50.000, pasti Bapak berebut belinya. Ya kan Pak? Kalau misalnya satu kantong di sini harganya 300.000, kalau yang ini menjual 250, mana yang Bapak beli? Hah? Yang 250 Pak. Kenapa Bapak beli 250? Nah, ini kesalahan yang terjadi yang keempat. Banyak membeli pupuk dengan harga yang selalu berpikir bahwa itu rendah. Nah, ini hari ini Bu Maida menjawab bahwa pupuk dengan harga yang rendah harus Bapak cek terlebih dahulu di kantongnya ini. Kalau komposisi yang ada di kantongnya ini, kalau N-nya tinggi, itu tidak usah banyak dipikirkan. Udahlah dikeluarin aja, karena N tidak menjadi kebutuhan. Kalau P-nya tinggi, apalagi sampai 16, K-nya tinggi, itu yang sebenarnya bagus untuk Bapak pakai. Jangan-jangan di sini P-nya malah 0, harganya 250.000 ya Pak ya. Nah, nggak ada manfaatnya. Nah, ini yang kami berikan kepada teman-teman semuanya hari ini. Kalau membeli pupuk, tolong dicek di sininya. Ini yang kita berikan. Jadi Lanjut. kesimpulannya tanah Bapak jelas ini P-nya rendah, K-nya rendah, kandungan organiknya juga rendah, pH-nya juga asam. Nah, Arti kata tanah di sini betul-betul kurus. Izin Pak Kadis, Bunda Windaria. Tanah kita di sini dengan hanya mengambil sampel tanah yang sudah dilewati saja sudah begitu masam dan kurus sekali. Apalagi bagi daerah yang di dalam. Ini tantangan Ibunda untuk kita ke depan bagaimana kita mempersiapkan supaya teman-teman petani mengerti dahulu dasar yang ini saja sehingga tidak salah lagi dalam membeli. Pupuk dibeli 500 kilo urea Ibunda. Nggak ada manfaatnya. Harusnya yang dibeli itu adalah P-nya, K-nya yang kita naikkan. Ini sementara baru untuk yang kita istilahnya melihat secara langsung hasil NPK.